Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila sabilil qawim walladzi amarna bit taqwa fi kulli hin wallahu waliyyul muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sholat isya dan tarawih Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam ini kita masuk malam yang ke-15 melaksanakan ibadah tarawih di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Dengan ceramah yang singkat ini, izinkan saya mengajak kepada jamaah sekalian dengan ibadah puasa Ramadan. Artinya kita ingin ada perubahan. Puasa itu akan menjadikan kita mengalami perubahan. Seekor ayam ketika dia bertelur, satu demi satu dia kumpulkan telurnya sampai kemudian banyak. Tibalah saatnya induk ayam itu mengeramkan telurnya. Di saat dia mengeram, induk ayam itu sudah mulai berubah. Coba perhatikan, ketika telurnya masih 1, 2, 3, kita ambil telurnya, dia masih diam. Tetapi ketika dia sudah mulai mengeram, coba-coba ada tangan yang akan mengambil telurnya, begitu garangnya akan dia patuh. Dia akan menjaga generasi yang akan dia lahirkan. Kurang lebih 21 hari ayam itu mengeram. Ketika dia mengeram itu dia berpuasa menurut caranya. Seekor ulat, binatang yang hina, jijik dan tidak dipandang orang, ketika dia masuk ke dalam kepompong, dia puasa selama 14 hari. Begitu keluar, ada yang jadi kupu-kupu, begitu indah dan disenangi orang. Kepompongnya bisa menjadi sutra dan disenangi orang karena dia puasa. Siti Maryam ketika dia dihina, seorang perempuan yang tidak bersuami kok bisa hamil, gunjingan di sana sini, mencemooh, mencaci maki karena mereka tidak paham. Maryam di tengah kegundah gulanaannya, hatinya sudah terasa sakit. Maryam pilih diam. Puasanya Maryam itu tidak bicara dengan siapapun. Terhadap orang yang tidak paham, lebih baik dia pilih diam. Diberikan penjelasan pun percuma. Maryam kenapa hamil padahal gak punya suami? Maryam tidak perlu menjelaskan, karena ini adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ketika diperintahkan berpuasa pada bulan Ramadan, yang pertama adalah dia orang Islam, tidak sah puasa selain orang Islam. Tidak setiap orang Islam pun melaksanakan ibadah puasa. Allah pilih lagi orang Islam yang beriman kepada Allah.
Maka Allah serukan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana Allah wajibkan terhadap umat-umat terdahulu sebelum kamu. Supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi manusia yang bertakwa. La'alla di sini litahqiq, pasti. Sudahlah dia menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin, ditambah dia berpuasa Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan gelar yang terhormat, gelar yang tinggi, agung dan mulia. Gelarnya adalah manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, apakah benar puasa kita itu bisa menjadikan kita manusia yang bertakwa? Jawabannya pasti. Apabila puasa kita laksanakan sesuai dengan tuntunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, orang yang puasa itu akan memiliki kejujuran. Orang yang puasa di siang hari perutnya terasa lapar, tenggorokan terasa haus. Andaikan dia mau minum atau makan, tidak ada seorang pun yang melihat. Kenapa dia tidak lakukan itu? Karena dia yakin meskipun tidak ada orang yang melihat, tetapi Allah pasti melihat apa yang dikerjakan. Nah, orang yang puasa itu tidak pernah merasakan dalam kesendirian. Selalu bersama-sama dia ada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, oleh karena itu maka tertanamlah jiwa ihsan dalam dirinya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan jika engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kepada engkau. Nah, ketika kita merasakan jiwa ihsan tertanam dalam diri kita, apapun yang kita kerjakan dalam melaksanakan ibadah itu menjadi indah. Puasa menahan lapar dan haus, laparnya itu menjadi indah. Ketika kita sholat, mengangkat kedua tangan, takbiratul ihram, Allahu Akbar, Fatihah yang kita baca ayat demi ayat, tengah terjadi dialog antara dirinya dengan Allah, maka sholatnya itu penuh dengan keindahan dan timbullah rasa khusyuk. Nah, orang yang puasa itu tertanam rasa kejujuran. Kalau umat Islam Indonesia semuanya melaksanakan puasa dan mengamalkan ajaran puasa, negeri ini akan menjadi negeri yang aman, damai, dan bebas dari korupsi. Kenapa? Karena dia bukan takut kepada KPK, dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ibadah puasa Ramadan mengajarkan kita bagaimana memiliki disiplin yang tinggi. Orang yang paling disiplin dengan waktu hanya orang yang puasa. Sejak malam hari dia sudah mulai niat, nawaitu shauma ghadin, besok saya niat berpuasa. Sejak dia niat puasa, dia sudah menghitung waktu. Nanti dia akan bangun sahur sebagai sunnah muakkadah, bersiap-siap untuk sholat subuh. Mulai dia berpuasa,
Lalu kapan dia boleh berbuka puasa? Sudah dirinci dengan waktu-waktu tertentu. Makanya bersyukurlah kita di bulan Ramadan ini, di rumah-rumah orang Islam terpampang jadwal imsakiyah Ramadan. Dipasang di ruang tamu, di kamar tidur, bahkan di dapur. Ternyata di situ bukan hanya jadwal mulai puasa dan berbuka puasa saja, tapi ada imsak subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Betapa indahnya orang Islam di dalam memperhatikan soal waktu. Hanya sayangnya jadwal ini terpampang hanya pada bulan Ramadan. Nanti bulan Syawal habis datu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimanapun hebatnya, tekadnya kuat, niat berpuasa. Dari siang dia menahan lapar dan haus 5 menit saja, belum waktunya berbuka, dia sudah mendahului berbuka puasa. Biarpun hanya kurang 5 menit, maka rusaklah puasa dia. Niatnya sudah kuat, menahan lapar dan haus sejak siang hari, hanya lantaran dia tidak disiplin waktu, maka rusaklah pekerjaan yang sudah dia lakukan, menahan diri. Oleh karena itu, waktu itu begitu penting dalam kehidupan kita. Maka puasa mengajarkan kita bagaimana menjadi orang yang pandai mengatur dan disiplin soal waktu. Yang ketiga, orang yang puasa itu akan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Siapapun dia, ketika dia berpuasa akan merasakan lapar. Dari presiden sampai RT, dari pejabat sampai rakyat, dari orang yang paling kaya sampai orang yang paling papa, ketika dia berpuasa maka dia akan merasakan lapar. Ada orang yang puasa, kita tanya, "Pak, Bapak puasa?" "Iya." "Lapar nggak?" "Wah, saya mah nggak pernah lapar. Saya puasa sebulan nggak pernah tuh lapar." Saya jadi curiga, ini puasa apa kagak ini? Orang yang puasa itu lapar, tapi laparnya orang yang berpuasa ada hikmah yang sangat besar. Biarpun dia hartanya banyak, makanan serba ada di rumah, tetapi siang hari dia harus merasakan lapar. Orang kaya lapar, orang miskin lapar, pejabat lapar, rakyatnya lapar, sama-sama lapar. Hanya saja bedanya, kalau orang kaya itu lapar cuma sebentar. Siang hari memang dia merasa lapar, tetapi begitu maghrib tiba, saatnya berbuka puasa. Orang kaya buka puasa, orang miskin buka puasa. Bagaimanapun haus dan laparnya dia, tidak langsung minum, tetapi diawali dengan membaca doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Iza aftara falyuftir ala tamrin. Apabila berbuka puasa maka berbukalah dengan kurma. Wa illam tajid falyuftir ala ma'in. Kalau tidak ada kurma, berbukalah dengan air putih. Fa innahu tahurun, sesungguhnya air itu suci. Sudah dia minum, dahaga sudah hilang, yang lapar sudah tidak lagi. Orang yang duitnya banyak, makanan serba ada, dia menikmati hidangan berbuka puasa begitu lezatnya, semua tersedia. Tahukah kita, di saat orang-orang berbuka puasa dengan makanan yang lezat serba ada, masih ada di tengah-tengah kita anak-anak yatim, kaum du'afa, orang-orang yang susah. Ketika orang lain berbuka puasa dengan makanan yang lezat, dia masih dalam keadaan lapar. Jangan dikira tidak ada.
yang suaminya kena PHK karena pandemi COVID-19, ekonominya sudah mulai menurun. Disinilah ada rasa kepedulian sosial yang tinggi, orang-orang yang punya harta, yang berduit, karena dia telah merasakan lapar. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu Ramadan ini bulan berbagi, Ramadan bulan beramal, yang Allah lipat gandakan ketika kita beramal. Kita bersyukur di tengah-tengah masyarakat kita masih banyak orang yang peduli memberikan bantuan untuk orang yang berbuka puasa, entah dengan snack, dengan nasi kotak dan sebagainya. Itu bentuk peduli dari orang-orang yang mampu, karena dia juga ingin berbagi supaya ketika berpuasa sama-sama lapar, dan ketika berbuka puasa semuanya tidak ada lagi orang yang lapar. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma amana rajulun bata sabana wa jaruhu ja'iun ila janibihi wa huwa ya'lam." Tidak termasuk golongan orang yang beriman orang yang tidur dengan perut yang kenyang sementara tetangganya tidur dengan perut yang lapar. Wa huwa ya'lam, padahal dia tahu kalau tetangganya itu orang yang tidak mampu, tetangganya orang yang perlu bantuan kita. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sebabnya jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang berpuasa itu akan diberikan predikat gelar yang tinggi, yakni la'allakum tattaqun, diberikan gelar menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ibadah puasa Ramadan kita, sholat tarawih kita, tadarus Al-Quran, dan i'tikaf kita, semuanya akan membentuk kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang beriman, yang kemudian akan mendapatkan predikat takwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.